Saya dituduh masalah pemerasan. Jadi Pak Karni. Sekarang pertama pemerasan masalah pakai notaris. Kan 2 kali pemerasan Pak Karni. Pakai notaris, kita perjanjian pakai notaris. Terus notaris sudah bikin tuangkan apa segala macam, udah kesepakatan kerja. Nah, itu notaris kan pada hukum Pak Karni. Nah, kerja udah selesai sesuai dengan kesepakatan perjanjian notaris, ya tentu upah saya dibayar dong Pak Karni. Kan saya terima kan? Kalau saya terima upah hasil kerja, perjanjian pakai notaris itu dianggap bahwa itu uang kejahatan, ya saya minta kepada Saudara Hengki Haryadi sebagai Kapolres memanggil dulu notaris itu untuk diperiksa. Kalau memang itu uang kejahatan, ya tanya dulu kepada notaris, loh kenapa Anda sebagai badan hukum notaris kok uang kejahatan, tapi kan Anda memang memakai badan hukum notaris untuk bikin kesepakatan itu. Ya kan, saya tanya kepada penyidik, kepada Saudara Hengki Haryadi, Kapolres Jakarta Barat. Nah, kalau memang itu dia bilang uang kejahatan, ya dia, notaris dulu ditahan, baru boleh saya ditahan. Saya minta kepada saudara jaksa untuk memanggil notaris. Kalau memang itu seandainya itu uang kejahatan, notaris dengan saya, Bapak jaksa, Bapak hakim, hari ini pun saya dituntut seumur hidup, saudara hakim putuskan hukuman mati, saya dengan notaris, kami berdua hari ini saya minta taruh di depan pengadilan Jakarta Barat, eksekusi kami berdua di situ, biar ditonton oleh rakyat Indonesia. Tapi katanya penyidik cari-cari, notaris tidak ketemu-ketemu. Wah, Bapak, Anda sebagai Kapolres dan dengan Kasat Reskrim, kok nyari notaris kantornya jelas, kok nggak ketemu-ketemu? Saya tanya kepada jaksa sama hakim, kalau memang itu nggak ketemu, oke. Saya perintahkan anggota saya, 10 menit ditangkap notarisnya. Tapi nanti jangan dibilang lagi, nanti premanisme lagi, saya bilang begitu. Kalau boleh, Bapak Jaksa, Bapak Hakim, tolong izinkan. Karena Polres Jakarta Barat, dipimpin oleh Saudara Hengki Haryadi, tidak mampu untuk menangkap notaris. Saya akan perintahkan anggota saya untuk... Kalau nggak salah, Hengki waktu itu Kasat Reskrim. Ya, dia waktu Kasat Reskrim. Bukan Kapolres. Bukan Kapolres. Kapolresnya Adil. Pak Adil Imron, sekarang beliau Kapolda. Ya. Jadi, tapi, tidak boleh. Nah, kalau tidak boleh, ini Pak Karni. Kalau tidak boleh, kenapa saya dituduh pemerasan? Karena ini perjanjian berangkat dari perjanjian pakai notaris. Ini legal, ini uang yang saya dapat, ini hasil saya kerja. Ceritanya itu Pak Karni. Tapi saya dihukum, saya dituntut 3 tahun lebih, diputuskan 2 tahun. Oke, nggak apa-apa, saya hadapin. Nggak banding? Saya tidak banding, saya terima aja Pak Karni. Terus Pak Karni, saya lanjutkan lagi yang kedua. Kapolresnya Hengki Haryadi. Ditangkap masalah pemerasan juga. Oke, diperiksa semua. Saya tahan, dilanjutkan ke Salemba saya disidangkan. Saya dituntut 3 tahun 7 bulan. Saya minta jaksa dihadirkan oleh korban-korban yang saya memeras, Pak Karni. Sehingga saya minta kepada jaksa, kalau tidak hadirkan korban, saya tidak mau disidang. Silakan Anda tuntut, silakan Anda hakim Anda, saya panggil mereka, Anda, nggak ada urusan. Hakim putuskan, tuntut sendiri dan putusin sendiri. Karena yang dituduh saya memeras itu tidak bisa dihadirkan korban. Saya kan punya hak juga. Saya warga negara Indonesia punya hak untuk menuntut, karena saya dituduh bahwa saya memeras, ya korban yang saya memeras itu harus dihadirkan. Kalau tidak, apa yang saya memeras kan gitu.
Saya paksa, akhirnya sehingga dihadirkan. Pakar ini dihadirkan 14 orang. Memeras 7,5 juta, kali 7 kali 3. Berarti cuman berapa, kurang lebih 70 jutaan ya. Kurang lebih. Saya paksakan jaksa, Anda menghadirkan korban-korban itu. Karena saya bisa berada di sini di adil ini karena ada korban yang saya zolimi. Jadi hadirlah 14 orang pakar ini cerita. Tanya jawab. Hakim nanya, ini Pak, Anda merasa kapan ketemu Hercules? Ya gitu. Saya nggak pernah ketemu Hercules. Terus hakim nanya lagi, kapan kasih uang? Saya tidak pernah kasih uang Pak Hercules. Terus kapan kenal dengan Pak Hercules? Saya kenal dengan Pak Hercules, tapi saya kenalnya di TV. Kenalnya di TV, Pak. Kok bisa begitu ya? Nah, terus hakim nanya, kok bagaimana bisa kasih uang? Saya Pak, saya kenalnya di TV, bagaimana kasih uang Pak? Ketemu aja enggak? Saya kenalnya di TV, Pak. Terus bagaimana kasih uang? Saya nggak pernah kasih uang, Pak. Orang saya kenal Pak Hercules kenalnya di TV. Ini cerita begitu, Pak. Jadi saya langsung bilang hakim, Pak Hakim diam dulu, Pak Hakim. Saudara jaksa, Anda menuntut saya 5 tahun 2 bulan, sedangkan korban-korban ini tidak pernah ketemu saya, apalagi namanya kasih uang. Sedangkan kenal dengan saya di TV, tahu saya di TV. Terus bagaimana saya bisa memeras? Bagaimana mereka bisa kasih uang? Terus Anda bisa menuntut saya 5 tahun 2 bulan ini? Anda ini punya hati nurani enggak? Tanya. Dasar. Semua 14 orang itu pakarnya begitu semua. Terus bagaimana Anda bisa menuntut, bisa memvonis saya bahwa saya pemerasan? Sedang korban ini mengenal saya di TV. Terus hakim nanya kembali, loh kenapa di BHP itu, kok kenapa Anda bilang pemerasan? Ketemu Hercules mana? Dia bilang, oh enggak, saya enggak pernah di pemeriksaan itu, saya enggak pernah bicara itu. Itu Pak Polisi itu tulis sendiri. Pak Polisi, penyidik itu tulis sendiri. Saya enggak pernah bicara itu. Terus bawa tombak, bawa golok, bawa samurai. Oh enggak, saya enggak pernah bicara itu. Orang Pak Hercules saya enggak pernah ketemu. Saya enggak pernah kasih uang. Orang saya kenal di TV. Ini di depan persidangan Pak Karni. Ya kan, ini kita cerita yang sebenarnya. Mudah-mudahan semuanya Pak Karni kesananya kita perbaiki ini semua. Jangan pakai cara-cara begini untuk menjolimi orang, untuk menghakimi orang itu Pak Karni.